Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 769. Kedua di dunia. Beberapa orang memandang Wen Fanxing. Bai Yaohui tampak bingung. Tuan muda kedua, apakah Anda mengenal Chu Chen? Tidak. Saya merasa nama Chu Chen agak familiar. Beberapa waktu lalu, kami membuat seluruh klub mobil sport mengakui kekalahan. Dan akhirnya, kami mengalahkan formasi biduk yang dipimpin oleh senior Bai Qinci di Gunung Xiangshan. Wen Fanxing berbicara perlahan. Suaranya bergetar tanpa sadar. Jelas, bayangan yang ditinggalkan oleh Chu Chen di dalam hatinya sangat besar. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan Chu Xiaoyu. Ternyata itu dia. Bai Yaohui juga pernah mendengarnya. Tentu saja, dia hanya menganggapnya sebagai gosip. Lagi pula, meskipun klub mobil mewah mengklaim mengumpulkan orang kaya generasi kedua di Beijing, secara tegas, di antara generasi muda di Beijing, para anggota klub mobil mewah hanyalah tokoh kedua atau ketiga dalam keluarga mereka masing-masing. Lingkaran yang dibentuk oleh orang-orang ini bukanlah yang terbaik di Beijing. Tentu saja, mereka muda dan energik, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi mereka. Beberapa waktu lalu, seekor naga ganas datang dari seberang sungai dan menghancurkan klub mobil super, sehingga menimbulkan kehebohan. Tetapi setelah orang itu meninggalkan Beijing, masalah tersebut segera menjadi tenang. Dia adalah murid dari sekte Jiuxuan. Bai Yaohui juga teringat, sambil menatap Bai Xiaoyun, bahwa Bai Qinci dari sekte Beidou, yang pernah dikalahkan oleh Chu Chen di Xiangshan, juga merupakan junior Bai Xiaoyun. Bai Xiaoyun menyipitkan matanya. Jiuxuanmen saat ini bukan lagi sesuatu yang perlu ditakuti. Bai Xiaoyun tersenyum. Beberapa waktu lalu, dia mendengar berita bahwa semua master Qi realem yang kuat dari 4 sekte utama, termasuk sekte Jiuxuan dan Damosan, telah menghilang di laut. Sekte Jiuxuan saat ini seperti harimau tanpa gigi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Secara khusus, ketika energi spiritual di ibu kota tiba-tiba melonjak beberapa waktu yang lalu, Bai Xiaoyun segera menemukan tempat yang sebanding dengan surga untuk berlatih dalam pengasingan, dan juga menemukan peluang besar yang ditinggalkan oleh seorang pria kuat dari era prajurit kuno di tempat itu, dan menerobos ke puncak master seni bela diri dalam satu tarikan napas. Itu hanya satu langkah dari keadaan bernafas. Hari ini adalah hari pertama Bai Xiaoyun menerobos penghalang. Bai Xiaoyun berusaha keras untuk menahan kegembiraan di dalam hatinya sepanjang waktu. Jika bukan karena kemunculan gadis suci alam aura di istana Beihua beberapa waktu lalu, Bai Xiaoyun bahkan akan merasa bahwa dirinya tak terkalahkan. Sekarang dia berada di peringkat kedua di dunia. Namun, Bai Xiaoyun yakin bahwa dengan kesempatan yang telah diperolehnya, hanya masalah waktu baginya untuk melampaui orang dari istana Beihua. Jangan takut pada orang ini, Bai Xiaoyun berkata, termasuk sekte Jiuxuan di belakangnya. Begitu kata-kata itu terucap, Wen Fanxing menjadi bersemangat. Orang tua berpakaian kuno di depannya tampak seperti seorang pria kuat pada pandangan pertama. Meskipun Wen Fanxing tidak mengerti banyak tentang tingkatan alam di dunia prajurit, setelah mendengar kata-kata Bai Xiaoyun, rasa takutnya terhadap Chu Chen berkurang banyak. Wen Fanxing menarik napas dalam-dalam. Dalam hal ini,
Mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Namun, Chu Chen sudah lama menghilang. Pengunjung itu berkata dengan suara yang dalam, Bei Chen buka hari ini, tetapi Chu Chen tidak muncul. Wen Fanxing mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu menyelesaikan apa yang kamu katakan? Jika Chu Chen tidak ada, mereka akan memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver. Tanpa ancaman kekerasan dari Chu Chen, akan mudah bagi mereka untuk menghadapi Bei Chen. Baiklah, anggap saja Chu Chen beruntung kali ini. Mari kita kumpulkan bunganya dulu. Wen Fanxing berdiri. Saya akan pergi dan mengatur agar orang-orang dari klub mobil mewah menghadiri jamuan makan Song Yan malam ini. Dua wanita muda dan cantik mengikuti Wen Fanxing keluar kantor. Bai Yaohui berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Yun, apakah Anda ingin saya menelepon Qin Chi dan mencari tahu tentang kekuatan Chu Chen? Bai Xiaoyun juga berdiri. Tidak perlu. Bai Xiaoyun melangkah keluar beberapa langkah dan tiba-tiba berhenti. Aku akan terus mundur untuk sementara waktu dan bersiap untuk menerobos ke alam Qi. Namun, jika Chu Chen muncul dan kamu tidak dapat menghadapinya, kamu dapat memberitahuku untuk keluar dari retret kapan saja dan aku akan menaklukkannya. Setelah mengatakan itu, Bai Xiaoyun keluar dari kantor. Jam 6.30 sore, di gedung Chuhui di Beijing, perusahaan farmasi Bei Chen telah melewati waktu tutup, tetapi saat ini, suasana di perusahaan masih ramai. Song Yan, Xia Bei, dan Xia Yanhuan keluar dari ruang konferensi. Mereka mengadakan pertemuan singkat untuk mengoordinasikan langkah Bei Chen selanjutnya. Chu Chen sudah turun dari pesawat. Tanpa disadari, sudut mulut Song Yan melengkung membentuk senyum. Setelah berpisah beberapa hari, dia merindukan suaminya. Semua orang di aula menoleh. Xia Bei tersenyum dan berkata, ayo pergi ke Hotel Chuhui. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai. Kerumunan orang mengelilingi kedua CEO muda Bei Chen itu dengan penuh semangat. Setelah keluar dari lift, mereka berjalan keluar lobi dan menuju Hotel Chuhui yang tidak jauh di seberang jalan. Ada lebih dari 100 orang, membentuk kelompok yang besar dan menarik perhatian. Banyak orang yang lewat menoleh ke samping. Karyawan Bei Chen juga tidak rendah hati. Ketika orang yang lewat melemparkan pandangan bertanya, seseorang akan langsung tersenyum dan menjelaskan, kami baru di Bei Chen Pharmaceutical Company, dan bos mengundang kami untuk makan malam di Chuhui Hotel. Hal ini langsung mengundang lebih banyak tatapan iri dan cemburu. Song Yan tidak menyangka bahwa seiring berjalannya waktu, popularitas Bei Chen di mata publik akan melambung tinggi. Banyak orang tahu bahwa perusahaan farmasi Bei Chen telah pindah ke gedung Chuhui. Manfaatnya sangat bagus. Bahkan staf keamanan dan kebersihan yang paling dasar pun telah diundang untuk makan malam di Hotel Chuhui hari ini. Saya mendengar bahwa bos telah secara khusus menyiapkan amplop merah besar. Perusahaan macam apa Bei Chen Pharmaceuticals itu? Banyak orang mulai bertanya tentang hal itu. Tim farmasi Bei Chen memasuki Hotel Chuhui dalam prosesi yang megah. Ketika mereka pertama kali masuk ke lobi, semua orang tanpa sadar terdiam. Datang ke sini mewakili citra Bei Chen, tidak peduli mereka karyawan baru atau lama.
Setelah menyaksikan adegan bos cantik menangkap ular dan memecah kebuntuan, mereka semua mengembangkan rasa memiliki yang sangat kuat terhadap Bei Chen. Nama belakang manajer hotel adalah Wu. Dia adalah wanita cantik bertubuh tinggi dengan senyum profesional di wajahnya saat dia memimpin kelompok Bei Chen maju. Xia Bei awalnya memesan 20 meja, dan kemudian menambahkan 20 meja lagi, sehingga totalnya menjadi 40 meja, yang ditata di aula perjamuan terbesar di Hotel Chuhui. Nama aula perjamuan tersebut adalah Beichuan. Saya suka nama ini, Xia Bei berkata sambil tersenyum saat dia berjalan ke ruang perjamuan. Laut itu luas karena dapat menampung ratusan sungai. Anggota keluarga Bei Chen kami datang dari seluruh penjuru dunia. Merupakan semacam takdir bahwa kita dapat berkumpul bersama hari ini. Saya sarankan agar Bei Chen mengadakan pesta makan malam di ruang perjamuan Beichuan, Hotel Chuhui pada hari ini setiap tahun di masa mendatang. Terdengar sorak-sorai di ruang perjamuan. Bos Xia, bagaimana jika tim Bei Chen kita bertambah besar tahun depan dan aula perjamuan Beichuan tidak dapat menampung semua orang? Seseorang berkata sambil tersenyum. Jika satu aula perjamuan tidak dapat menampung kita dapat memesan 2 atau 3 kursi. Jika itu tidak memungkinkan, kita dapat memesan hotel ini sebagai kantin perusahaan. Xia Bei berkata dengan serius. Semua orang tertawa, suasananya hangat dan harmonis. Tentu saja, tidak ada yang menanggapi kata-kata terakhir Tuan Xia dengan serius. Siapa yang bisa menyewa hotel mewah bintang 5 untuk digunakan sebagai kantin perusahaan? Tetapi pada saat ini, Xia Bei merasa bahwa tujuan kecil pertamanya di ibu kota telah ditentukan. Bab 770 keren. Setelah karyawan Bei Chen duduk, para tamu undangan juga berdatangan satu demi satu. Kita harus menyebutkan Battle of the Gods, karya Song Yan lagi. Setelah video tersebut diedit, video tersebut menjadi lebih mendebarkan dan menaklukkan banyak orang di gedung Chuhui. Beberapa eksekutif perusahaan bahkan datang langsung untuk menyaksikan keanggunan wanita cantik ini, Presiden Song dari Bei Chen. Tentu saja mereka tidak kecewa saat melihat Song Yan. Meskipun Bei Chen Pharmaceutical baru resmi pindah ke gedung Chuhui hari ini, Song Yan jelas merupakan gadis tercantik di gedung Chuhui. Xia Bei dan Xia Yanhuan terutama bertanggung jawab untuk menerima tamu. Song Yan sesekali melihat ponselnya dan mengirim pesan ke Chu Chen. Matanya yang indah memperlihatkan semakin banyak antisipasi. Chu Chen akan dapat mencapai Hotel Chuhui dalam waktu setengah jam. Nona ketiga, apakah paman ketiga akan datang? Xiao Yong memperhatikan ekspresi Song Yan. Song Yan mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yong juga sangat menantikannya. Karena ibunya, Saudari Xiang, adalah pengasuh yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari nona muda ketiga dan paman ketiga. Dia mengetahui lebih banyak tentang perbuatan legendaris paman ketiga keluarga Song daripada siapapun di Bei Chen. Sejak awal kompetisi Kaiking di kota Jintan, paman ketiga memulai kehidupan yang sulit. Xiao Yong juga sangat mengagumi paman ketiganya. Bagi Song Yan, setengah jam ini terasa terlalu lama. Saya memeriksa waktu beberapa kali dan hanya sekitar 10 menit yang berlalu. Song Yan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia berjalan mendekat dan memberitahu Xia Bei bahwa dia akan pergi ke lantai pertama untuk menjemput Chu Chen. Namun,
Xia Bei ingin mengikutinya begitu mendengarnya. Baginya, menjemput kakak Chen juga merupakan prioritas utama. Hanya Xia Yanhuan yang tersisa untuk menghibur para tamu, dan kedua bos Bei Chen meninggalkan ruang perjamuan. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Banyak orang memperhatikan punggung kedua CEO Bei Chen yang meninggalkan aula perjamuan Baichuan, diam-diam menebak siapa yang akan mereka temui. Orang yang dapat disambut secara pribadi oleh kedua presiden Bei Chen pastilah seorang tokoh penting. Di antara para tamu, mata beberapa orang berbinar. Beberapa dari mereka adalah mata-mata aliansi farmasi Beijing. Bei-Chen Pharmaceutical telah memasuki Beijing dengan kekuatan besar. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang mendukung mereka. Tampaknya jawabannya akhirnya terungkap. Ku dengar Siang Kaotang akan melakukan sesuatu malam ini. Langkah pertama adalah mengumpulkan anggota klub mobil sport. Mereka mungkin sudah hampir sampai di Hotel Chuhui sekarang. Bei-Chen Pharmaceuticals mungkin tidak mampu mengendalikan situasi malam ini dengan hanya 2 presiden luar. Saya ingin melihat siapa yang ada di belakang Bei-Chen. Permisi, saya harus ke kamar mandi. Seseorang mulai menggunakan teknik melarikan diri dari kencing dan diam-diam mengikutinya, ingin mengetahui identitas pria misterius di belakang Bei-Chen sesegera mungkin. Lobi Hotel Chuhui. Song Yan dan Xia Bei baru saja keluar dari lift dan melihat manajer Wu yang tinggi dan tampan terlihat tidak sehat. Terutama setelah melihat Song Yan dan Xia Bei, ekspresinya tanpa sadar berubah sedikit. Xia Bei bukan lagi tuan muda ketiga yang tidak terpelajar dan tidak terampil dari keluarga Xia yang dipandang rendah oleh orang lain. Dia menangkap tatapan mata manajer Wu dan tanpa sadar melirik keluar. Suara gemuruh mobil sport bergema. Berisik sekali. Xia Bei mengerutkan kening. Manajer Wu, apa yang terjadi di luar? Manajer Wu, bagaimanapun juga, adalah seorang profesional yang terbiasa melihat berbagai hal. Ekspresinya segera kembali tenang, dan senyum mengembang di wajahnya. Mereka dari klub Supercar, lingkaran generasi kedua yang terkenal di Beijing. Jika Anda bisa bergaul baik dengan mereka, banyak hal akan berjalan jauh lebih lancar di Beijing. Manajer Wu mengisyaratkan untuk mengingatkan Xia Bei dan Song Yan. Makna misteriusnya, jangan main-main dengan orang-orang kaya generasi kedua di klub mobil super ini. Apakah mereka datang untuk Bei-Chen? Pikiran ini terlintas di benak Song Yan, dan dapat dilihat dari ekspresi manajer Wu. Song Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan mengundang sekelompok generasi kedua yang kaya raya. Terima kasih. Song Yan mengangguk pada manajer Wu. Tuan Song, mengapa Anda turun? Manajer Wu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mata Song Yan menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan harapannya. Suamiku akan segera datang. Manajer Wu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa CEO muda yang cantik di hadapannya sudah bersuami, dan bahwa dia akan datang untuk menyambut suaminya dengan cara yang menonjol saat ini. Manajer Wu kembali sadar dan bertanya-tanya, pria macam apa yang pantas mendapatkan wanita luar biasa dan kuat seperti itu. Manajer Wu menemani Song Yan dan Xia Bei keluar dari lobi. Ada 5 jalur di depan lobi Hotel Chuhui untuk parkir sementara kendaraan yang masuk dan keluar hotel. Saat ini, hampir semua 5 jalur ditempati oleh mobil sport.
mereka tidak mematikan mesin atau bahkan keluar dari mobil. Mobil sport mengeluarkan suara gemuruh pelan. Di salah satu mobil, Wang Saikun tersenyum. Sudah lama sekali klub mobil super itu tidak pernah muncul di depan publik. Sejak terakhir kali, dia dikurung dalam sel isolasi oleh kakak tertuanya Wang Saixian. Sampai saat ini, kecelakaan sering terjadi di berbagai tempat, dan kakak tertuanya menjadi sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Hari ini, Wang Saikun merasa langit begitu tinggi dan dia bisa terbang bebas. Akhirnya saya merasa nyaman. Perasaan ini terlalu nostalgia. Anggota klub Supercar lainnya juga bersemangat. Inilah aksi perdana klub Supercar dalam beberapa waktu terakhir. Dan para anggota Supercar yang telah lama menunggu pun tak sabar untuk segera berdatangan. Dingin, Wang Saikun duduk di depan mobil dan tertawa. Mengapa Tuan Muda Wen belum datang? Di dalam mobil sport merah lainnya, Xiao Rong juga berdandan dengan hati-hati malam ini. Dengan riasan tebal dan parfum di sekujur tubuhnya, menarik perhatian para pemuda kaya di beberapa mobil di dekatnya. Inilah Dewi di hati mereka, Suster Rong. Mata Xiao Rong penuh dengan pesona. Jarang sekali Tuan Wen mengundang kita ke Hotel Chuhui, jadi tentu saja kita harus memberinya cukup banyak kemewahan dan kemegahan. Hampir seluruh klub mobil sport ada di sini. Bukankah ini cukup megah? Di mobil-mobil yang diparkir berdampingan, Yang Bingsi memegang kemudi dengan satu tangan dan menghisap cerutu dengan tangan lainnya. Ketika Song Yan dan Xia Bei berjalan keluar, banyak orang memandang tanpa sadar, dengan ekspresi takjub di mata mereka. Xiao Rong juga melihat Song Yan. Kilatan kecemburuan melintas di matanya, dan dia mendengus, siapa pasangan ini? Kakak Rong, aku ingin bertanya padamu. Wang Saikun melompat keluar dari mobil sambil tersenyum, berjalan di depan Song Yan dengan anggun, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. Halo, Nona cantik, namaku Wang Saikun. Salah satu pendiri klub Supercar Beijing. Wang Saikun tidak mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wang, karena baik para tetua dalam keluarga maupun kakak tertuanya Wang Saixian telah memperingatkannya lebih dari sekali bahwa dia tidak diperbolehkan melakukan sesuatu di luar di bawah panji keluarga Wang. Menurut Wang Saikun, gelar pendiri klub Supercar sudah cukup mengejutkan pasangan di depannya. Bersambung.